tahukah kalian kalau dulunya masyarakat di Sulawesi Selatan, khususnya suku Bugis, percaya bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini memiliki kembaran seekor buaya. Kepercayaan ini telah ada sebelum agama Islam masuk ke Indonesia. Masyarakat Bugis percaya bahwa apabila ada seorang anak yang lahir, maka di saat yang bersamaan pula telah lahir seekor buaya yang merupakan kembaran dari anak manusia tadi. Maka tak heran, dulunya apabila ada seseorang yang secara tidak sengaja bertemu dengan seekor buaya, maka buaya tersebut akan dia anggap sebagai kerabatnya yang datang berkunjung. Ngeri juga ya. Salah satu kisahnya datang di tahun 2020 kemarin, di mana seorang warga asal Makassar bernama Mulyadi secara tidak sengaja menemukan seekor buaya. Dia pun entah bagaimana berhasil mengevakuasi buaya tersebut dan membawanya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, buaya tersebut dia taruh di ruang tamunya dan diperlakukan dengan sangat hormat, bahkan lebih hormat dari cara dia memperlakukan tamu pada umumnya. Buaya tersebut diletakkan di atas kain kafan putih dan dia kemudian membungkus sebagian tubuh buaya tadi dengan kain kafan. Bahkan Mulyadi pun sampai memanggil para pemain gendang Gandrang Bulo untuk memainkan gendangnya di dekat buaya tadi. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk penyambutannya terhadap buaya tersebut. Mulyadi percaya bahwa buaya tersebut adalah salah satu kerabatnya atau keturunan dari orang tuanya. Mengapa bisa sampai demikian? Pasalnya, kasus seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Ada banyak kasus lain yang serupa yang juga terjadi di Sulawesi Selatan dan bahkan di Sulawesi Barat. Menanggapi hal ini, Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin Makassar, Profesor Dr. Nurhayati Rahman, berpendapat bahwa kepercayaan manusia akan mitos buaya kembaran manusia tersebut memang masih ada di antara sebagian masyarakat suku Bugis. Meski demikian, hal ini tidak berlaku bagi semua masyarakat Bugis, melainkan hanya berlaku untuk sebagian saja. Masuknya agama Islam membuat sebagian besar masyarakat Sulawesi Selatan, utamanya suku Bugis, tidak lagi mempercayai hal itu. Meski demikian, masih ada segelintir orang yang tetap percaya dengan legenda tersebut. Bukan tanpa sebab, kepercayaan masyarakat Bugis ini bukan langsung ada begitu saja, melainkan ada suatu alasan mendasar yang menjadikan beberapa orang masih percaya bahwa mereka memiliki kembaran atau kerabat buaya. Dikarenakan hal ini telah tertuang di dalam kitab Bugis kuno, yakni Lagaligo itu sendiri. Dalam kitab tersebut dijelaskan bahwa manusia sangat perlu untuk menjaga keseimbangan dengan alam, termasuk dengan apa yang berada di bawah air. Dijelaskan pula bahwa masyarakat Bugis kuno menganggap bahwa segala sesuatu yang berasal dari bawah laut itu adalah bagian dari dirinya. Begitu pula halnya dengan apa yang ada di atas langit, petir, kilat, hujan, matahari, dan sebagainya. Itu adalah bagian dari diri mereka. Masyarakat Bugis kuno menganggap bahwa manusia dan alam ini merupakan satu kesatuan yang harus dijaga keseimbangannya dan tidak boleh dirusak. Itulah mengapa masyarakat Bugis pada zaman dulu sangat menjaga dan memelihara alam mereka. Selain itu, nyatanya bukan hanya buaya saja. Masyarakat Bugis kuno juga percaya bahwa manusia itu lahir di dunia ada yang memiliki kembaran berupa air, ular, dan sebagainya. Tapi pada umumnya, mereka menganggap bahwa kembaran mereka adalah buaya itu sendiri. Ini juga yang menjadi alasan mengapa orang Bugis kerap kali menyebut buaya dengan istilah nenek atau nenek, karena masih adanya kepercayaan bahwa buaya itu adalah kerabat mereka. Olehnya itulah buaya dipanggil nenek. Meskipun begitu, kepercayaan seperti ini telah semakin dilupakan, utamanya semenjak agama Islam masuk ke Indonesia dan juga Sulawesi Selatan.
Para ulama secara perlahan berhasil mengubah ajaran tersebut ke arah yang lebih baik. Meskipun tidak berhasil sepenuhnya, karena masih terdapat segelintir orang yang mempercayai budaya lama tersebut. Selain itu, ada beberapa budaya lain yang juga berubah menjadi sesuatu yang lebih baik semenjak Islam masuk. Di antaranya, budaya membawa sesajen dan menaruhnya di laut, yang kemudian digantikan dengan mengadakan lembah perahu serta memberikan sedekah kepada orang yang kurang mampu. Meskipun sekali lagi, budaya yang lama tersebut tidak benar-benar tergeser, melainkan masih ada segelintir orang yang tetap percaya akan budaya lama tersebut. Hanya segelintir, namun sebagian besar sudah tidak lagi mempercayai hal tersebut. Itulah perkembangan zaman. Tradisi ada yang memang harus dijaga dan ada pula yang harus kita maknai sebagai sesuatu yang sebaiknya kita tinggalkan dan cukup dikenang sebagai sejarah saja. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, serta semakin pahamnya masyarakat dengan paham ajaran agama, maka masyarakat secara perlahan akan berjalan ke arah yang lebih baik. Salah satu objek wisata yang lumayan dikenal di Sulawesi Selatan adalah objek wisata Gua Mampu yang berada di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe. Gua ini sendiri berjarak sekitar 45 km dari kota Watampone atau sekitar 4 jam dari kota Makassar. Salah satu daya tarik dari Gua Mampu itu sendiri adalah adanya bebatuan di dalam goa atau yang biasa disebut dengan stalaktit dan stalagmit yang memiliki bentuk menyerupai wujud makhluk hidup, alias menyerupai manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam hal ini, menyerupai bentuk seperti sebuah lahan sawah. Nah, apabila kita mengunjungi gua tersebut, maka kita akan disambut dengan bebatuan yang nampak seperti suasana sebuah kampung. Kita bisa melihat berbagai macam bentuk batu yang apabila kita telusuri lebih lanjut, maka akan nampak seperti sebuah perkampungan yang terbuat dari batu. Kenapa bisa begitu ya? Perwujudan batu-batu gua ini terkesan seperti menggambarkan kehidupan di sebuah kerajaan. Bahkan, ada pula batu yang bentuknya menyerupai seorang ibu yang sedang melahirkan. Batu ini kabarnya tidaklah dibuat-buat, tidak dipahat atau dibentuk sedemikian rupa biar menyerupai manusia. Demikian salah satu ucapan warga setempat. Warga setempat sendiri dikabarkan mempercayai bahwa Gua Mampu itu sendiri merupakan peninggalan dari kerajaan Mampu, yang dimana satu kerajaan tersebut telah dikutuk menjadi batu oleh makhluk menyerupai anjing jadi-jadian. Wah, ngeri juga ya. Jadi bagaimana ceritanya? Konon kabarnya, dulunya di kerajaan Mampu sendiri terdapat seorang putri dari Raja Mampu yang cantik jelita. Kecantikannya seperti tiada tara. Nah, kabarnya kala itu, si tuan putri ini sedang menenun seorang diri di teras rumahnya, yang merupakan sebuah rumah panggung. Ketika sedang asik menenun, tiba-tiba salah satu alat tenun sang putri ini terjatuh ke tanah. Nah, terdapat beberapa versi cerita mengenai kelanjutan kisahnya. Mari kita mulai dengan versi pertama. Versi pertama mengatakan bahwa kala itu sang putri sangat malas untuk sekedar menginjakkan kakinya ke tanah untuk mengambil alat tenunnya yang jatuh. Akhirnya, sang tuan putri pun berkata, "Barang siapa yang mau mengambilkan alat tenunku, maka akan kuberikan dia hadiah. Apabila yang mengambilnya seorang laki-laki, maka akan kujadikan dia sebagai suamiku. Dan apabila yang mengambilnya seorang perempuan, maka akan kujadikan dia sebagai saudariku." Namun sayangnya, perkataan sang tuan putri ini tidak didengar oleh siapapun. Bahkan, ketika sang tuan putri mencoba berteriak pun, tetap tidak ada yang mendengarnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba datanglah seekor anjing hutan yang entah bagaimana bisa mengerti dengan perkataan si tuan putri ini. Akhirnya, si anjing itu kemudian mengambilkan alat tenun sang putri yang terjatuh ke tanah.
Tentu saja, melihat hal ini membuat si Tuan Putri menjadi sangat kaget. Bagaimana mungkin seekor anjing bisa mengerti perkataannya? Meski demikian, anjing tersebut memang tidak terlihat seperti anjing biasa pada umumnya. Pasalnya, terdapat sebuah batu di atas kepala anjing tersebut. Karena merasa kalau anjing itu mengerti bahasa manusia, akhirnya si Tuan Putri pun memberanikan untuk bertanya ke anjing itu, "Kenapa ada batu di kepalamu?" Dan benar saja, anjing tersebut pun menjawab, "Bukan cuma saya yang ada batu di kepalanya, di dahimu pun juga ada sebuah batu." Demikian kata anjing tersebut. Tak lama kemudian, si anjing mulai meminta kepada sang Tuan Putri untuk mengabulkan janjinya tadi. Namun si Tuan Putri tentu tidak bisa menikah dengan seekor anjing. Akhirnya, si Tuan Putri pun menolak dan mengingkari janjinya. Karena tidak terima dengan perlakuan si Tuan Putri, anjing tersebut pun marah dan mengutuk Tuan Putri tersebut menjadi batu. Sementara itu, versi kedua mengatakan bahwa sang Tuan Putri kala itu hanya melihat ada seekor anjing, dan dia menyuruh anjing tersebut untuk mengambilkan alat tenunnya. Tanpa disangka-sangka, anjing tersebut mengerti dan mengambilkan alat tenun milik sang Tuan Putri. Putri pun tentu langsung kaget, dan saking kagetnya dia pun sampai terjatuh dan pingsan di tempat. Seketika itu pula lah dia berubah menjadi batu. Nah, terlepas dari dua versi cerita tadi, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah itu, beberapa orang pelayan hendak mendatangi sang Tuan Putri, dan alangkah kagetnya dia ketika mendapati Tuan Putri yang telah berubah menjadi batu. Dan sontak mereka pun juga berubah menjadi batu. Jadi, siapa saja yang melihat tubuh si Tuan Putri yang menjadi batu akan ikut berubah menjadi batu. Sebelum akhirnya, satu kerajaan pun juga ikut berubah menjadi batu. Konon kabarnya, itulah alasan mengapa gua Mampu terlihat mempunyai bebatuan yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan sawah. Semua itu dulunya adalah bagian dari kerajaan Mampu yang kemudian dikutuk menjadi batu. Kisah ini terjadi sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, jadi sudah sangat lama sekali, dan cerita ini selalu diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Dan mengenai benar atau tidaknya cerita tersebut, tentu saja kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi cerita itu adalah betul, dan bisa jadi pula cerita itu hanyalah sebuah karangan semata, dan bebatuan itu terbentuk secara alami dengan sendirinya sebagai sebuah bentuk kebetulan semata. Selain itu, di Gua Mampu ini kita juga akan mendapati sebuah makam dari seseorang yang dikabarkan dulunya merupakan raja dari kerajaan Mampu itu sendiri. Ada pula sebuah mitos yang berkembang di kalangan masyarakat dan selalu disampaikan kepada setiap pengunjung yang datang berkunjung. Jadi, apabila memasuki gua tersebut, maka kita dilarang untuk menunjuk apabila kita melihat patung yang bentuknya menyerupai manusia. Konon kabarnya, apabila kita menunjuk patung tersebut, maka kutukan tersebut pun juga akan terjadi kepada kita. Wah, seram juga ya. Tapi, lagi-lagi ini hanyalah sebuah mitos belaka. Adalah hak Anda, adalah hak kita semua untuk percaya ataupun tidak. Tapi, buat jaga-jaga sebaiknya turuti saja apa kata masyarakat setempat. Setidaknya kita mencoba untuk menghargai kepercayaan mereka. Tak heran pula dengan semua legenda di baliknya, Gua Mampu pun juga dijuluki sebagai Gua Malapetaka. Meski demikian, Gua Mampu sejatinya adalah destinasi wisata yang recommended untuk dikunjungi. Selain karena cerita di baliknya, juga karena Gua Mampu tersebut memiliki keindahan tersendiri. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat berfoto atau sekedar melihat-lihat isi dari gua tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin meneliti pun, saya rasa itu adalah hal yang sangat direkomendasikan. Dengan meneliti maka kita bisa sedikit lebih dekat menuju kebenarannya, mengetahui kebenaran di balik Gua Mampu tersebut.